Tapi kan kalau tinju tuh tingginya harus sama gak sih? Kayaknya lawan Dinian deh, bukan lawan Felisa. Enggak ya, tingginya gak harus sama kan? Gemes, kenapa ya? Ini tuh udah satu apa namanya, udah satu sama kerudungnya, udah nyambung sama innernya, namanya Seluf As, ELLUV. Sih. Nama hijabnya adalah kalau nggak salah with inner. Beli diamond. Diamond apa ya? Oke. Gak tahu lagi, belum research dulu. Wait, aku lagi lapar jadi aku mau ambil cemilan. Lu lah versus Ansel, jangan dong. Oh, biasanya kalau nggak di toko emas di Frank Co atau nggak di Adele atau nggak di udah. Aku masih suka olahraga. Terakhir kali aku olahraga golf. Aku udah jarang banget nge-gym. Aku udah nggak pernah nge-gym lagi semenjak aku tipes. Jadi aku mau naikin berat badan aku karena aku lagi ada problem sama berat badan aku dan susah banget untuk naik. Terus aku juga kayak agak kecapean, jadi aku nyari olahraga yang nyantai-nyantai dulu, walaupun sebenarnya golf juga gak nyantai. Tapi aku nyari olahraga yang menurut aku pertama gak ada pertimbangan sih. Aku udah suka banget nge-gym, tapi pertimbangannya adalah berat badan aku sama kegiatan aku lagi padat banget, dan menurut aku sayang aja uangnya karena aku kan jadinya tidak balance, dan olahraganya jadi kayak sedapat jadwalnya aja gitu loh, karena jadwalnya lumayan padat. Terus
aku juga sempat tipes, jadi ya, olahraganya dikurang-kurangin dulu, jadi lebih banyak istirahatnya. Karena aku termasuknya agak kayak toxic positivity ya, jadi kayak semua itu dilakuin. Setelah itu aku coba cari olahraga yang menurut aku bisa relaxing dan bisa jadi terapi buat aku, karena sepertinya aku butuh olahraga yang bisa membantu terapi emosional aku, terus terapi everything lah pokoknya yang emang bisa bantu aku gitu loh untuk sekarang. Terus akhirnya aku coba untuk olahraga berkuda. Jadi emang kemarin sempet sebulan tuh aku olahraga berkuda dan emang rajin juga. Cuman minusnya dari berkuda itu adalah pertama panas banget. Karena kalau sore gini nih, karena tempat berkuda itu kan nggak ada aku belum nemu juga sih sebenarnya di kota. Ada sih tapi kayak cocok-cocokan juga, dan yang aku suka itu tempat berkuda tuh lumayan agak jauh. Jadi perjalanan dari rumahku ke tempat kuda itu makan waktu ya kuda itu cuma sejam, dan itu terik-terikan kena sinar matahari. Nah jadi kayak aku lagi takut banget kena sinar matahari langsung gitu, karena aku sempat breakout dan lain-lain, dan itu lumayan buat aku capek juga, harus ngurus muka dan lain-lain. Jadi kayak pertimbangannya karena jauh dan olahraganya nggak terlalu fleksibel, sama aku lagi perawatan juga gitu, jadi kayak sayang aja. Nah akhirnya aku bingung apa ya olahraga yang menurut aku bisa terapi buat aku. Nah aku tuh sempat ada pilihan lagi, olahraganya tuh pilates sama yoga. Cuma setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku kan gampang bosenan. Aku tuh lebih seneng olahraga, tapi aku tuh nggak bisa dikasih olahraga yang flowy banget itu loh, karena aku anaknya udah lemes, jadi aku harus dikasih olahraga yang berpower, ngerti gak sih? Karena supaya aku kayak ada semangat gitu loh. Jadi aku melatih untuk kayak, oh iya push myself, ini gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk olahraganya golf. Nah ternyata di golf itu banyak banget pelajaran, karena aku anaknya lumayan sedikit emosional dan gak sabaran, dan itu banyak banget terapi yang kayak secara tidak langsung belajar aku untuk kayak tenang, berpikir jernih, dan lain. Karena golf itu adalah olahraga yang menurut aku paling susah banget. Selain paling susah, itu olahraga lumayan mahal, jadi kayak sabar gitu. Aku sempat mau Muay Thai lagi, tapi itu pertimbangannya sama kayak gym, karena aku berat badannya lagi turun banget, jadi aku belum bisa olahraga yang bla 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 bla. Terus kenapa milih golf? Karena menurut aku golf itu kan bisa siang, bisa sore, bisa malam olahraganya, dan pasti kalau golf itu di tengah kota, jadi aku mobilitasnya aman gitu loh, nggak jauh. Pernah jatuh dari kuda nggak? Pernah. Aku ada videonya lagi aku jatuh dari kuda. Aku taruh di sini. Review jujur RH. So, jadi memang aku pernah share juga, dan aku udah taruh di highlight Instagram aku juga, nge-journey aku, gimana skin journey aku yang awalnya parah banget di jidat aku, susah banget disembuhin, sampai kayak kalau kalian sekarang lihat video ini, even I don't know ini ada filter apa enggak di TikTok ini, tapi kalau kalian lihat ini kan pantulan cahaya, ada shadownya, pasti kalau ada jerawatan tuh kelihatan, bahkan bopeng aku aja kelihatan di sini. Berarti aku nggak pakai filter. Jidat aku alhamdulillah banget, masya Allah, amin ya Allah, terima kasih, better. Ini semenjak aku mulai perawatan ini, jadi aku kayak pernah ini, pokoknya I don't know, itu yang menurut aku susah banget, kayak aku ada bekas luka dan susah banget hilangnya. Jadi dari SMP aku memang udah treatment di RH, dan cuma memang aku lepas setelah treatment ini, aku lepas SMP SMA karena emang aku tidak ada permasalahan kulit lainnya, jadi aku nggak jarang banget perawatan. Dan tiba-tiba pas kuliah skin barrier aku lumayan kayak hancur, rusak, terus lifestyle aku juga nggak bagus, akhirnya aku muncul jerawat dan lain-lainnya, dan ditambah aku juga stres kali ya, jadi numpuk semua gitu. Terus akhirnya aku coba untuk balik lagi ke RH, makin kacau gitu loh, dan aku cobain lagi, aku tetap kayak ini apa ya permasalahannya, antara kayak kalau treatment udah bener dong pasti gitu, apa emang aku nggak cocok, tapi aku juga SMP pernah datang ke sini, masa sih nggak cocok gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan, oh iya ternyata bukan dari treatment aja, jadi kayak dari makanan tuh aku jelek banget.
makanan, terus kayak tidur jelek banget, kurang minum. Jadi aku sering banget makan yang manis-manis, tepung. Dan aku suka banget sama bubble boba. Itu kan manis ya, dan akhirnya memang jadi ngebuat nih tidur aku yang pun kayak aku udah bilang sebelumnya, kayak aku termasuk toxic positivity. Jadi kayak aku selalu bangun. Jadi kalau kalian follow aku dari lama, aku tuh memang selalu bangun pagi. Even aku tidur jam berapapun, aku selalu bangun pagi karena emang terbiasa bangun pagi. Nah, biasa habis bangun pagi tuh aku nggak ada tidur siang, aku beberapa kayak beraktivitas aja gitu loh. Terus tidurnya malam lagi, kayak gitu lagi. Terus menurut suster waktu itu di sana, jadi memang jam-jam malam itu jam-jam yang paling rawan nih. Kayak jam-jam segini aku belum tidur tuh rawan banget muncul kayak gitu. Terus aku juga jarang minum, jadi ya gak sembuh-sembuh. Jadi makanya tips dari aku tuh ya, aku nggak tahu sih kalau cocok-cocokan mungkin iya, tapi lebih baik kalian perawatan dari dalamnya juga. Lebih pentingin makan buah-buahan. Waktu itu aku sempat skip buah-buahan, makanan hancur banget, tidur juga hancur. Tapi kamu makan pizza? Yes, I know, aku lagi lapar. Tapi tenang aja, tadi aku makan buah-buahan dulu. Yang penting banyak minum, sumpah, kayak sama olahraga. Enggak sih biasanya. Tangan kanan ini karena kameranya ngeflip, say. Aku gak pernah infuse whitening atau vitamin C, no. Aku sangat takut jarum. Jadi kalau kalian nanya perawatan aku apakah suntik-suntik, no. Aku sangat takut banget sama jarum. Tapi mending besar dibandingkan gue dehidrasi. Karena kulit aku tuh cenderungnya kering banget, jadi jelek kalau misalkan gak banyak minum ya. Makeup tuh jadi gak nempel. Muncul lagi 2 nih. Kalau kalian punya keberanian untuk suntik-suntik silakan. Tapi kalau saya tidak punya keberanian, saya nggak punya nyali untuk suntik-suntik, even whitening, vitamin nggak. Aku lebih mending minum tablet aja. Tapi kalau misalkan dibilang aku minum tablet whitening, nggak, aku nggak pernah. Tidak pernah mau kayak takut aja sih, takut dengan efek sampingnya. Jadi kayak kalau perawatan tuh lebih kayak ngilangin beruntus, jerawat. Dan saya punya bopeng karena saya pernah punya jerawat besar sekali di sini, dan itu sembuhnya lama sekali dan tiba-tiba pecah dan tiba-tiba nyisa kayak gini kan. And so what is your dream job? Aku sebenarnya dari dulu cita-citanya ingin jadi dokter. Tapi apa usaha saya yang saya jalani untuk mencapai cita-cita saya menjadi dokter itu tidak ada, karena saya kuliah udah semester akhir dan jurusannya adalah jurusan manajemen, bukan jurusan kedokteran. Jadi itu awal cita-cita saya. Tapi lama-kelamaan kesini semakin bingung sih dengan cita-cita. Tapi kalau selalu ada gambaran kalau aku udah gede, kalau aku S1, dan aku emang punya cita-cita pingin kuliah lagi habis S1, ingin jadi dosen. Aku nggak tahu nih dosen tetap atau sebagai dosen aja gitu loh. Tapi kayak aku selalu ngebayangin aku seperti itu gitu. I don't know, kayak aku lagi ngerasain krisis. Tapi itu udah lewat sih. Tapi sama kayak gue pengen jadi dokter, tapi jadinya manajemen, dan gue S2 akhirnya jadi istri dokter. Oh my god, apakah itu saya nanti? Iya sama, kenapa ya, kayak sumpah kalau misalkan teman-teman nanya, apalagi kalau misalkan baru kenal, biasanya kan suka kayak basa-basinya adalah kamu kuliah di mana, jurusan apa? Aku tuh selalu jawab aku jurusan kedokteran, karena aku pingin banget jadi dokter, cuman memang belum rezekinya. Dan memang yaudah jalan saya di manajemen ya. Anyway, kamu S2 apa?